14 hari saya masuk di rumah sakit. Saya langsung bawa Al-Quran, itu yang saya bawa. How do you feel, Pak? Gimana perasaannya waktu Iya. aku positif nih? Gimana? Sempat down gitu. Ketika ada yang kena di antara kita, itu harus saling menguatkan dan mendukung. Karena untuk apalagi kalau tidak bukan teman-teman kita, saudara kita yang harus kita dukung. Jangan merasa sehat, jangan merasa kuat. COVID ini tetap harus dijaga protokolnya. Hai, selamat datang di BBWSBS Podcast. Halo, assalamualaikum. Welcome to BBWSBS Podcast. Dan ketemu lagi bareng sama aku Laksita. Kali ini di edisi spesial bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, BBWS Bengawan Solo mempersembahkan konten Ramadan Sedekah Ilmu. Dan mumpung masih di suasana pandemi, aku barengan sama teman-teman yang udah ada di sini mau cerita-cerita tentang pengalaman rekan-rekan kerja di BBWS Bengawan Solo yang pernah mengalami COVID-19. Hari ini aku udah barengan sama Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo. Sama Pak Is juga. Assalamualaikum. Dan juga barengan sama Pak Panji. Hai. Oke, sehat semua nih Pak. Alhamdulillah. Kita semua mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah setia buat subscribe YouTube-nya BBWS Bengawan Solo, subscribe, nonton dan juga like Instagramnya BBWS Bengawan Solo dan juga dengerin podcast kita. Itu semua yang bikin kita semua semangat buat bikin karya-karya yang pastinya bermanfaat. Dan ngomong-ngomong tentang pengalaman menderita COVID-19, coba nih Pak, dari Pak Agus dulu Pak. Gimana sih Pak pertama kalinya tahu dan kapan? Oh iya, terima kasih ya. Jadi ini kita share mengenai pengalaman pertama kali saya itu sebenarnya gini, COVID ini kan tidak bisa diprediksi, jadi apa namanya unpredictable gitu loh, tidak bisa diukur, tidak bisa diestimasi, ya, kemudian tidak bisa diperkirakan. Padahal saya sehari-hari itu sudah menggunakan alat pelindung diri, sudah mematuhi protokol kesehatan 3M. Tapi ternyata ya kena juga, 14 hari saya masuk di rumah sakit seperti itu. Lah itu mungkin sudah ini anugerah Allah itu ya, saya dipilih untuk sakit seperti itu gitu. Untuk apa? Mempertebal iman. Itu kalau boleh tahu Pak Agus tuh kapan Pak? Kenanya bulan apa Pak? Ingat sekali saya. Bulan Februari pas itu peresmian Purwosari, jembatan ini flyover Purwosari, ingat saya pas Pak Menteri datang, saya sakit gitu. Jadi pas itu. Berarti Februari itu bisa dibilang hampir setahun setelah pandemi guncang-guncangnya. Iya, guncangnya. Terus nggak tahu, saya sampai di rumah itu ya biasa-biasa aja, tahu-tahu saya nggak bisa merasakan menghirup sesuatu seperti itu. Terus waktu pertama kali Bapak dengar kalau Bapak tuh positif, how do you feel Pak? Gimana perasaannya waktu aku positif nih? Gimana? Sempat down gitu. Stres. Kok bisa kena gitu loh. Ya kan saya sudah berdoa, sudah berdoa, sudah pakai ini. Saya setiap kali menggunakan masker. Ini saya kasih minyak angin itu, kayu putih ya. Kok baunya minyak angin ini nggak bau apa-apa ini loh, mati saya. Saya ke rumah anak saya, di rumah, Dek, Papa ini nggak bisa nyium apa-apa, langsung pergi gitu anak-anak itu, kebobrak pintunya, pergi gitu. Saya diusir sama anak saya, suruh tidur di mana nggak tahu saya. Jadi orang yang pertama kali dikasih tahu siapa nih Pak? Anak saya pas saya di rumah, itu ada anak saya di ruangan gitu. Dek, Papa nggak bisa bau ini ya, kamu masih bau nggak? Lah ya itu, terus langsung diusir, aku pergi. Responnya orang yang pertama kali tahu gimana Pak? Ya takut, ya shock ya, menjerit gitu, kayak Mas Panji itu shit gitu, menjauh. Oke. Kayak Mas Panji itu orangnya kan ini sangat ini
trauma nggak tahu apa ya gitu. Kalau ketemu orang set gitu orangnya sama gitu. Auto jaga jarak ya Pak ya. Iya banget. Walaupun Pak Gobay tetap jaga jarak ya Pak ya. Jaga jarak itu mudah-mudahan dia nggak kena. Amin. Nah, saya itu kenanya juga didoakan sama ini Mas Is ini. Kok bisa Pak? Nggak tahu begini kok bisa ya? Supaya nanti kalau saya sakit itu seperti di ini apa namanya Pemali Juwana. Kalau kepala bulan sakit nanti kantor di lockdown 2 minggu. Bisa pulang Surabaya, Pak Ali bisa pulang ke Jakarta, Kak Sita di Jogja gitu. Waduh Pak, tapi waktu Pak Kabalai positif tuh kita semua teman-teman di sini sedih sih Pak. Masa sedih. sih? Iya bener Pak. Ya. Doain malah nanti tambah. Sedihmu kayak apa sedihmu? Kalau Pak Is kapan Pak? Kenanya tuh kapan? Ya, saya kenanya 26 Maret kayaknya. Belum lama ya, 26 Ya, Maret. baru Mbak. Sebulan ini. Ya. Terus waktu itu di mana Pak posisi Bapak waktu tahu Bapak positif gitu? Saya kalau kenanya pas mendengarnya ya Mbak, mendengarnya saya di mes. Di mes ini. Nah, itu. Kalau posisi saya di Solo karena memang pas dengarnya itu kan hari kerja. Oh, berarti Tesnya sama Pak Agus ini. Bapak jauh dari keluarga, berarti waktu itu Bapak jauh dari keluarga. Isolasinya jauh dari keluarga Pak? Isolasinya terus ya saran Pak Agus ini langsung aja ke rumah sakit gitu. Daripada di mes juga nggak ada yang rawat. Itu malah kosong nanti gitu. Berarti Pak Agus dan Pak Es ini isolasinya dua-duanya di rumah sakit? Iyalah. Sendiri Pak? Iya. Siapa yang nemenin? Nggak ada. Perasaannya gimana Pak? Mas Panji saya suruh nggak mau. Kamu nggak mau ketularan. Anak saya nggak mau, dia nggak mau juga. Kalau perasaannya Pak Agus gimana Pak? Sendirian, ibaratnya kan kayak di sebuah kamar sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya temannya cuma ponsel. Perasaannya gimana Pak? Ya perasaannya kalau malam tuh takut gitu ya, karena sendiri terus melihat dokter, perawat itu kan menggunakan APD, banyak lihat matanya gitu ya. Setiap malam itu pintu dibuka, ini malaikat apa dokter, saya takut gitu. Ini kan sampai saya lihat itu, wah ya Allah, saya mudah-mudahan yang datang bukan malaikat gitu kan. Sampai kepikiran ke arah sana ya Pak ya? Iyalah, itu kan banyak yang meninggal. Saya berdoa gitu, mudah-mudahan saya cepat sembuh gitu. Doa saya sendirian gitu, saya nggak boleh, keluarga nggak boleh, teman-teman nggak boleh. Pak Panji tuh nengok dari jauh, sini nggak mau. Itu meskipun di rumah sakit itu tempatnya agak ya kita tetap sendiri sama. Iya, dimandiin suster gitu. Sakit kan ada apa namanya infus. Nah, saya nggak bisa mandi ya, enaknya ya dimandiin suster di situ. Kalau Pak Is Pak, selama isolasi mandiri, siapa yang paling sering berkomunikasi Pak dengan Bapak? Ya paling sering ya istri. Istri. Dia biasanya pas makan itu saya dia harus video call, karena memang kalau COVID itu yang paling diserang itu kan selera makan Pak. Jadi rasanya itu pahit semua. Jadi kalau ada istri itu misalnya bisa dibilang ya ditulang, tapi karena jauh ya paling dia mendorong, ayo makan sekali lagi. Kekuatan cinta ya Pak ya. Jadi ya tadinya nggak ada rasanya jadi ada rasanya. Iya. Kopi manis. Iya benar. Ya walaupun saya nggak tahu rasanya gimana sih. Harus segera merasakan cinta. Amin. Nah, itu kekuatan cinta yang bisa membangkitkan. Iya benar Mas, itu benar itu. Terus waktu isolasi Pak Is, apa Pak yang banyak Bapak pikirin? Kan Bapak sendiri itu Pak. Terus saat itu mungkin juga lagi sibuk, lagi mengerjakan sesuatu. Waktu itu sibuk mikirin apa Pak? Waktu ya isolasi? Kalau tugas mungkin saya terima kasih ya nih teman-teman mendukung, mensupport. Jadi begitu saya sakit kayaknya wis aja dihubungi. Ini termasuk Pak Panji ini kan saya ucapkan terima kasih. Karena memang pekerjaan kami ini kan juga berkaitan erat dengan teman-teman di lapangan. Jadi begitu saya kena ya sudah kayaknya sudah di off gitu. Terus kalau ya apa yang saya lakukan ya mungkin ini ya seperti tadi Pak Agus, ini mungkin karunia dari Allah. Jadi penyakit itu kan juga bisa menjadi apa perundangan diri. Ya itu ya baca-baca agama. Terus saya waktu itu saya langsung bawa Al-Qur'an, itu yang saya bawa. Jadi kayak justru momen isolasi itu momen mendekatkan diri sama yang di atas ya Pak ya.
Nah, Pak Panji ini kan alhamdulillah waktu itu posisinya sehat ya Pak? Sehat. Nggak kena. Tapi gimana Pak perasaan Bapak, sahabat-sahabat deketnya loh Pak pada kena COVID? Rasanya gimana Pak waktu itu? Panji itu dewa penolong kita. Galau. Itu yang sehat. Ya, Jadi gini Mbak, jadi tiap Jumat sore itu kan pasti Sabtu Minggu itu kami pasti dengan keluarga ya. Jadi Jumat sore saya biasakan selalu rapid test. Nah Pak Agus ini rajin sekali kadang-kadang, Ji, colok, kadang colok hidungnya, aman dan aman, pulang. Itu tiap Jumat. Nah kemudian waktu itu saya ingat sekali Kamis itu ke Gresik, satu mobil dengan Bapak. Ketemu Bapak, kemudian Jumat sudah mulai meler-meler, Sabtu, Ji, sini Ji. Kok mukanya udah merah begitu, udah gak enak banget. Terus minggu-minggu, Ji, sini Ji, aku di rapid Ji, katanya. Kenapa Dan? Agak panas. Terus meler. Makasih Dan. Nggak berani. Makasih Dan. Makasih sudah akhirnya Dan saya kirim aja ininya rapidnya Bapak tes sendiri. Aku nggak mau dicolok-colok sendiri ya. Dulu masih yang colok bukan yang ludah. Akhirnya ya sudah Dan diludah aja. Ludah sut. Setelah diludah hasilnya dikirim ke saya. Hasilnya tuh gambar kambing aku positif. Tapi waktu itu posisinya kaget ya pasti ya Pak ya? Sebenarnya sudah agak curiga juga ketika beliau hari Sabtu beliau sudah mulai mukanya udah merah sekali. Merah sekali, udah mulai meler-meler. Wah, sebenarnya badannya sudah mulai ngedrop ya. Kemudian Minggu katanya panas, kemudian mulai meler, minta diswab dan sendiri deh. Takut. Biasanya Pak Panji ini yang nyolok hidung saya gitu. Tes. Kehilangan juga nggak Pak? Temennya pada isolasi, Iyalah. Bapak ke kantor sendiri, ada rasa akhirnya kehilangan nggak Pak? hilang juga. Waduh, bapaknya nih gimana? Kemudian juga Pak Is juga, aduh. Lalu juga kemudian pertamanya bapak ini, kalau Pak Is mungkin masih agak kuat kemarin badannya. Kalau bapak kan tiba-tiba pas mau masuk rumah sakit aja, nggak mau. Aku udah sehat nih. Sampai akhirnya ditelepon sama Pak Menteri langsung. Pokoknya kalau nggak masuk rumah sakit tak seret. Karena Pak Menteri mau kesini kebetulan. Nah, kemudian akhirnya beliau masuk rumah sakit. Seingat saya beliau ini sudah mulai batuk-batuk, sudah mulai kadang-kadang vikol-vikolan. Ji, kalau curiga gue, wah bapaknya kok ngapa ya? Sudah mulai naik gitu, mulai batuk-batuk dan lain-lainnya. Terus akhirnya ada masukan dari dokternya, bukan masukan ya. Ada solusinya untuk mempercepat infonya pakai kovalen. Nanti kovalennya monggo nanti mungkin Pak Agus sama Pak Is nih sudah merasakan bagaimana sebenarnya manfaat kovalen. Karena ada satu lagi teman kami yang sudah ada halusinasi macam-macam, akhirnya diberi kovalen bisa sehat juga. Oh, tapi apa Pak yang bikin Pak Panji terketuk? Kan Pak Panji kan posisinya juga deg-degan ya Pak. Aduh gimana nih kalau aku juga kena. Tapi kenapa Pak Panji terus tergerak untuk melakukan kebaikan itu, nyariin kovalen sana sini itu kenapa Pak? Apa yang bikin Pak Panji tergerak melakukan itu semua? Kalau namanya kita itu tidak berkawan itu tidak hanya di kantor ya, karena itu kan namanya nanti jadi keluarga nantinya. Jadi ketika ada orang dekat kita, saudara dekat kita yang kena, itu langsung aduh. Nah itu harus selesaikan bagaimana kita cari solusinya satu persatu. Kemudian nanti yang cerita kovalen sebenarnya panjang sekali ya itu. Mencari kovalen itu ternyata waktu awal sekali itu tidak semudah yang kami bayangkan. Karena kami harus mempunyai stok darah plasma kovalen. Tapi nanti ceritanya mungkin setelah dari Pak Agus ini bagaimana dulu butuhnya kovalen, Pak Is bagaimana butuh kovalen, nanti baru saya cerita lebih lanjut. Oke, gimana tuh Pak Agus? Gimana dapat kovalen? Iya, itu kan saya waktu masuk terus kemudian batuk gitu ya, tersengal-sengal sampai mau ke toilet gitu rasanya sesak sekali gitu. Saya batuk gitu, dok ini kok batuk
nggak sembuh-sembuh. Ya itu COVID seperti itu, dikasih obat apapun nggak bisa. Nah ini coba nanti harus menggunakan donor plasma konvalens itu ya. Terus kemudian tolong teman-temannya atau keluarga untuk mencari siapa pendonornya, minimal 5 gitu, 5 orang yang disiapkan. Waduh, karena kan menurut pengalaman dokter-dokter itu kalau 1 orang aja masih belum, karena ini kan screeningnya ketat gitu, cocok nggak ini nggak. Terus kita siapkan Mas Panji, nyiapin orang, cari gitu ya. Kemudian ada 5 orang dicek, yang pertama alhamdulillah itu masuk gitu ya. Jadi waktu saya itu perasaan saya khawatir sekali, wah nanti 5 orang nggak masuk gitu loh. Tapi ternyata 1 orang, berarti Allah masih sayang sama saya gitu. 1 orang aja udah cocok gitu. Ini cobaan. Nah, ketika diambil darahnya saya dimasukkan, itu ada 600 sekian cc, dimasukkan 2 kali. 1, 2, 3 hari ketiga dimasukkan, keempat, kelima badan sudah enak gitu. Nah itu sangat penting sekali. Jadi pengalaman untuk donor plasma itu sangat penting sekali. Nah, kami yang sudah penyintas itu membuat grup, kita list semua daftarnya. Kalau ada yang sakit itu sehingga mudah, ini golongan apa, Mas Is apa, itu Pak Sita apa, saya apa, gitu kan ketahuan kalau ada seperti itu. Jadi untuk donornya itu ini yang susah, yang nyari apa. Berarti Pak Panji itu ibaratnya kayak selalu komunikasi terus ya Pak ya? Oh nyiapin di PMI, nyiapin sampai di share di grup juga waktu itu, share di grup-grup di kantor, iya. nyari plasma kovalen buat Pak Agus, buat Pak Is. Ya itu. Gitu, jadi dulu ini baru pengalaman pertama ya, karena pengalaman pertamanya bapaknya ini kebetulan belum ada daftar list siapa penyintas, karena awalnya siapa yang pernah kena COVID, hanya 1, 2. Akhirnya sekarang baru ketahuan siapa yang Pak Is ya, siapa yang pernah penyintas COVID. Wah, 50 orang lebih ternyata. Jadi cerita awalnya Pak Agus ini, beliau kan sakit dan butuh kovalen. Ternyata kami belum siap, terus terang waktu itu posisinya sama sekali tidak siap. Belum Jadi, ngerti cara-caranya gimana belum ya tahu Pak caranya, ya? bagaimana dan kovalen itu seperti apa, kami kan juga tidak tahu. Sehingga mungkin lebih dari 5 waktu itu. Karena mintanya 5, tapi kami siapkan ada 8 orang. Macam-macam. Ada yang jadi tahapannya, pertama mereka cek golongan darah. Mereka udah tahu ya golongan darahnya. Kemudian nanti administrasinya belum boleh hamil, banyaklah administrasinya. Kemudian setelah itu dicek darahnya itu dia kental atau bagaimana. Ternyata setelah diambil darahnya ini, itu masih harus nunggu 24 jam untuk dicek plasmanya lagi. Nah setelah cek plasma, ini nanti dicek lagi donor darahnya ini. Cocok apa cocok enggak gitu. Nah kalau cocok baru ini dimasukkan. Nah, tetapi awal sekali itu kan kami tidak tahu namanya plasma darah itu seperti apa ya. Sehingga waktu itu karena tidak tahu siapa yang pernah penyintas, kami mencari sampai ke Tuban, sampai ke Cilacap, cari semua PMI yang ada. Tapi ternyata plasma darah itu hanya bertahan 1 jam di luar. Jadi secepat apapun mobil kami rasanya tidak akan sampai. Sehingga akhirnya kami harus cari di sekitar Solo, sebar kemana-mana. Sampai Jogja pun mau mengirimkan orang, ada sekitar 6 orang, 7 orang mau ke Solo. Begitu. Tapi ternyata dari sini baru ketahuan dah, satu muncul. Oh ternyata banyak yang kena. Nah ternyata banyak yang kena, akhirnya semuanya hampir gugur. Dari 8 orang itu mungkin hanya ada 2, 1 lagi tidak jadi karena yang 1 sudah dapat. Yang lainnya gugur, pernah hamil, ada yang darah terlalu kental, kemudian ada yang kurang dari masa penyembuhannya, banyak sekali. Akhirnya gugur semua, tinggal 1-2 orang. Yang 2 orang ini akhirnya tidak perlu karena terakhir sekali. Yang 1 malah, yang pertama kali itu malah cocok. Golongan darahnya cocok, jenis plasma juga cocok, dan dimasukkan ternyata alhamdulillah cocok. Alhamdulillah jodoh ya Pak ya, waktu itu ya? Itu terus terang, memang kelihatan sederhana ya, cari darah. Tapi bolak-baliknya ruwet, ribet, harus
Jadi setelah plasma diambil, itu dibekukan dulu. Bekukan, disaring dan lain-lainnya, besoknya baru diambil. Diambilnya pun harus pakai surat bolak-balik ke rumah sakit. Darah bapaknya dibawa ke PMI, cek lagi, cocok baru diantar. Berarti prosesnya cukup panjang, Panjang ya Pak sekali. ya? Kalau nggak siap, bahaya. Nah, kemudian belajar dari pengalaman ini, kami dari Bengawan Solo ya, kita ya, itu menyiapkan daftar listnya. Yang awalnya hanya 1, 2, yang pernah sakit, ketika di daftar list, ternyata cukup banyak. Malah baru terbuka di momen itu. Ya, terbuka, bukan terbuka ya, sebenarnya di saya itu cepat karena berurutan, sudah berpengalaman dari waktu Pak Agus nyari itu susah. berganti-gantian lah. Ya. Tapi ya mungkin seiring dengan waktu memang yang kena itu makin banyak sehingga kita menyiapkan daftar di BPWS ini yang sudah kena sudah ada daftarnya. Ya. Jadi Bengawan Solo itu udah ada daftarnya, golongan A, golongan B, O, udah siap. Sehingga ketika Pak Is kena itu tinggal daftarnya langsung selesai. Alhamdulillah. Nah terus kalau dari Pak Is Pak, before after, kan itu kan Bapak diisolasi, terus sebelum dan setelah dapat plasma itu apa Pak perbedaannya? Mungkin saya awal juga ya ini biar kita memberi wawasan yang lebih luas pada teman-teman, lebih komplit. Jadi memang yang disampaikan Pak Agus tadi benar. Jadi saya sendiri itu kalau standar protokol COVID itu saya juga patuh. Bahkan kalau saya pulang Surabaya dengan komunitas saya itu saya yang paling ketat. Tapi ya itu lagi, COVID ini tidak bisa diduga. Jadi saya mengharapkan dan saya juga tidak merasa sakit waktu itu karena mau ada kunjungan Pak Menteri, terus kita harus menyiapkan kalau mau mendampingi itu kan harus ada PCR test. Nah itu saya terus PCR dengan Pak Agus hari Rabu, terus Kamis, terus Jumat saya juga hanya merasa panas gitu aja ya. Orang hidup kan biasa naik turun panas dingin itu. Nah ternyata saya kena. Artinya apa? Bahwa jangan merasa sehat, jangan merasa kuat. COVID ini tetap harus dijaga protokolnya. Itu saya juga sempat waktu kena itu, loh saya kok kena ya gitu. Nah tapi ya sudah itu karena kita intinya harus ikhlas menerima itu. Nah setelah itu ya saya 5 hari yang saya rasakan paling puncak itu panas sampai 39 derajat itu. Nah setelah itu saya dikasih kovalen itu. Jadi kovalen itu transfusi yang sudah diambil hanya plasmanya. Jadi transfusi kalau dulu itu kan transfusi darah, tapi sekarang itu transfusi itu bisa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh darah merah ya diambil darah merahnya. Kalau darah putih atau plasmanya ya diambil plasmanya. Ya itu yang kami diberikan itu untuk memberi tambahan tambahan apa itu Pak? Imun, Tambahan imun. Jadi setelah saya hari ke-6 kalau itu setelah mendapat itu 2 kali sudah mulai stabil, suhu tubuh turun, tidak meriang. Nah, terus seminggu berikutnya, saya kan 2 minggu di rumah sakit. Seminggu berikutnya setelah dapat itu tinggal menstabilan. Ya itu, dan ya saya juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih baik pada teman-teman satu kantor maupun di rumah. Jadi saya di rumah pun ada yang kena berbarengan itu, anak saya 2. Anak 2, terus ya saya mikir penyakit ini kan bukan penyakit aib, penyakit ya udah penyakit. Sehingga waktu wabah itu sedunia gitu ya Pak ya ibaratnya. Makanya saya harus menyatakan ini, saya umumkan melalui WA grup yang ada di kampung itu, saya kena. Oh berarti Bapak berjiwa besar terus memang tidak menutup ya, maksudnya memang Bapak jujur mengatakan ke teman-teman kalau lagi sakit ya Pak ya? Terus alhamdulillah dari situ tetangga-tetangga itu nyupport Pak. Jadi nyupport tiap hari, ada yang ngirim pagi sore, tapi yang nggak tahu siapa, mereka juga takut ketemu kita. Tapi support itu tetap diberikan. Nah ini artinya bahwa orang yang sakit jangan terus artinya memang fisik boleh tidak ketemu, tapi hati ikatan itu yang harus mendapat support. Jadi ini menjadi pengalaman juga bahwa support itu menjadi penting untuk menambah kekuatan dari si sakit itu. Kira-kira itu Mbak. Kalau Pak Agus waktu itu setelah dapat plasma kovalen kan Pak, itu kan terus penyembuhan ya Pak. Terus hari keberapa Pak Bapak dinyatakan sembuh, dan perasaannya gimana Pak pas dinyatakan sembuh kembali gitu? Oh iya,
Ada tahapannya. Itu kan saya masuk itu nilai CT-nya itu 26, kemudian berikutnya dicek setelah plasma itu di swab lagi nilai CT-nya berapa gitu. Iya. 38-an. Dia kan ada Belum. sebelumnya itu 32 atau berapa ya. Belum. Belum, saya doa terus itu. Waduh kok masih nih positif gitu. Terus itu habis plasma, tapi badan saya enak Sudah gitu. plasma. Terus sebelum pulang itu sudah 39 alhamdulillah. Tapi penderitaan di rumah sakit itu yang saya rasakan ya saat dirawat itu kan Puncak-puncaknya rumit itu ya Pak, kan ya. ada grafiknya itu Ada ya Pak ya. grafiknya. Itu Jadi yang saya harap tuh jenengan jangan sakit lah semuanya karena sehat itu kan anugerah Allah yang luar biasa itu ya. Jadi waktu saya sakit kena COVID itu ya tadi saya rasakan puncaknya ya Pak ya. iya, Napas. sesak, napas dikasih oksigen seperti itu terus dicoblos itu bolak-balik ya. sama untuk infus tiap pagi itu dimasukkan 4 suntikan di sini ya, Di infus antivirus, ya. vitamin, terus lambung. lambung, Lambung itu ya. Terus ya. seperti itu. Jadi sangat kalau kita ngarani kemeng gitu ya. Iya. Dimasukkan Dosi itu kabeh jadi sampai sekarang itu masih ke terasa. sini cari sini pindah gitu. Nah, dapat suster yang nggak pengalaman kadang ya ora iso langsung dapat ya namanya ganti itu. Nah, itu dicek pakai oksigen itu ya. Kadar oksigen Kadar oksigen. Tiap hari. Ya, 3 Sore, kali. Ya. siang 3 kali ya. Kan 95 nilainya, harus di atas 95. Di atas itu. Kalau enggak nanti boleh. di oksigen terus. Oh, di oksigen terus. Ya, itu. Jadi tiap hari dicek tensi, temperatur, suhu Sama tubuh itu, kekentalan Pak. kekentalan, terus ronsen itu ada flek apa enggak seperti itu. di Jadi itu jangan main-main lah sama COVID itu, rumit gitu dan menderita sekali gitu kalau sakit. Teman-teman tuh ya harus hati-hati gitu. Terus akhirnya kan Bapak sembuh Pak. Waktu sembuh itu gimana Pak? Ya sembuh ini saya alhamdulillah gitu, saya sangat bersyukur. Saya terima kasih pada Allah ini sudah diberikan kesehatan gitu kan, seperti mendapatkan anugerah yang luar biasa tadi saya bilang gitu, sehat gitu, nggak jadi mati, kan yang mati. Berarti gitu. Pak Panji waktu dengar Pak Agus sembuh dan Pak Is juga sembuh juga ikut senang banget ya Pak? Senang, Ya, Pak, nggak ya? jadi mati. Karena ikut berjuang bareng loh Pak, ibaratnya kan. Banyak yang meninggal itu Iya. itu jadi gak guyon loh kalau itu COVID ini ya. Iya. Itu harus ditangani serius gitu. Nah terus nih Pak Is, Bapak kan sebagai orang yang pernah sakit COVID Pak. Kalau menurut Bapak sebagai Bapak yang pernah sakit, kalau orang-orang sekitarnya tahu ada orang yang sakit itu apa yang harus dilakukan Pak menurut Bapak? Iya, itu pertama tetap menjaga jarak. Tapi ya itu jaga jarak boleh, tapi jaga hati. Mensupport itu yang harus kita perlukan. Karena itu juga menjadi kekuatan lain ketika dia sembuh. Jadi jangan sampai mereka itu terus dikucilkan, terus kayak menjadi tersangka, itu jangan. Nanti tetap harus kita support. Itu Mbak yang kita lakukan dan mungkin ya tetap selalu mengingatkan pada teman-teman. Kadang ya ada yang daplok tapi tetap kita harus ingatkan untuk menjaga protokol itu. Berarti selain jaga kesehatan juga jaga perasaan gitu ya Pak ya, supaya nggak malah bikin down yang sakit gitu ya Pak. Jadi gede-gede ini rono mati. Jangan gitu nanti malah down ini. Oke Pak. Kalau dari Pak Agus Pak, dari semua yang udah terjadi nih Pak, hikmah terbesar apa Pak selama sakit terus sembuh? Jadi kan ibaratnya kan perasaannya tuh kan kayak ibaratnya lagi dikasih kayak roller coaster ya Pak ya, ada sedih, takut, senang, itu hikmah terbesarnya apa Pak untuk diri sendiri? Ya itu hikmahnya saya harus selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Hikmahnya mungkin saya jauh kemudian Allah mengingatkan saya atau apa, karena saya tidak kurang apa dalam untuk menjaga kesehatan ini itu. Saya menjaga jarak, menggunakan masker itu semua peralatan itu untuk anti COVID saya semproti semua di rumah, disinfektan, semprot, sakit lah tetap ada. Allah mungkin mencoba hikmahnya
itu Allah mencoba mengingatkan kepada saya untuk lebih dekat lagi. Ya, seperti Pak Ais tadi di rumah sakit itu kan isinya doa, buka HP Al-Quran seperti itu ya. Itu mungkin saya sedang jauh sama Allah diingatkan. Berarti dari sakit tapi dari obrolan kita pagi ini Pak, aku jadi nangkep satu hal. Kadang-kadang tuh sakit nggak selamanya susah, nggak selamanya sedih, tapi ada hikmahnya juga ya. Iya, hikmahnya ya tadi kita nggak jadi meninggal, jadi mati itu. Terus nih Pak, kesempatan kedua. kalau dari Pak Ais nih Pak, gimana sih Pak sikapnya? Maksudnya ya kita yang sehat-sehat berharapnya, berdoanya ya nggak pengen ya buat COVID, tapi harus bersikap seperti apa Pak? Maksudnya kan kadang maaf ada orang yang meremehkan, misal kayak gimana ya, takabur gitu ya, sombong. Itu gimana Pak sikapnya yang baik buat yang belum pada kena itu? Jangan merasa jadi kuat ya, karena kita ini tergantung dari Allah. Batu kok itu kecil loh, warna seberapa kita dimasuki itu ternyata sekuat apapun kalau sudah Allah mengendaki nggak bisa. Nah itu hikmahnya itu. Jadi kita jangan merasa ya takabur, apa. Kalau kita sudah diuji, kalau saya kemarin diuji ya Pak Gus ya, bukan disiksa. Kalau bisa mati kan bahaya. Saya diuji, terus alhamdulillah kita bisa ada peningkatan, baik itu pendekatan maupun kita hubungan dengan sesama. Gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Pak Agus sama Pak Ais sekarang udah sehat ya Pak, udah bisa ke kantor lagi. Alhamdulillah. Terus nih Pak, terakhir nih Pak, mumpung lagi di bulan Ramadan, menanggapi pandemi ini tuh gimana sih Pak? Ini saya tanya buat bertiga ya Pak, ini pertanyaan spesial. Gimana sih Pak cara kita melanjutkan hidup di situasi yang nggak pernah menentu, yang kita nggak pernah tahu hari esok tuh gimana, tuh kita harus ngapain sih? Gitu, mungkin dari Pak Agus dulu Pak. Iya, ini seperti di India itu kan masih tinggi ya COVID-nya. Juga di Indonesia ini kita belum mempunyai angka penurunan yang pasti, masih vaksin seperti itu. Jadi tetap saja itu protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan gitu loh. Jadi agar supaya kita semua terhindar dari COVID ya. Harapan saya itu tadi ini tadi yang bilang Mas ini loh, yang kecil virus ini kecil gitu, tapi begitu masuk ke kita kan kita bisa sakit terpapar gitu ya. Jadi saya itu tetap berdoa kepada teman-teman semoga Allah itu tetap memberikan kesehatan kepada kita semuanya ya. Di samping kita sudah berusaha, saya sudah berusaha gitu, tapi tetap saja bisa, nggak boleh takabur ya. Kita harus belum dinyatakan kita bebas dari COVID, kita harus tetap menjaga protokol, pakai masker seperti ini, jaga jarak, ya, cuci tangan. Nah, itu. Kalau Pak Panji Pak, ada nggak Pak sesuatu yang baru yang ditemukan di tengah pandemi ini, yang maksudnya mungkin hobi-hobi lama atau punya hobi baru selama pandemi ini, di dunia yang berubah ini ada sesuatu yang baru nggak? Memang pasti terjadi perubahan yang signifikan ya. Campingnya. Jadi terus terang yang pertama harus kita sadari ini harus kita kenali dulu ini bagaimana COVID, gimana dia menyebar, kemudian bagaimana efeknya dan lain-lainnya. Kemudian kita sudah punya pengetahuan awal, kita atur strateginya. Yang sering digaung-gaung pemerintah ada 5 menjaga cuci tangan, masker dan lain-lainnya ya. Kemudian yang paling penting sebenarnya ketika ada yang kena di antara kita, itu harus saling menguatkan dan mendukung. Karena untuk apalagi kalau tidak bukan teman-teman kita, saudara kita yang harus kita dukung. Dan kalau masalah hobi ya jelas berubah. Zaman dahulu kala itu kalau setiap kali liburan kadang ke hotel, nginep di hotel, luar kota ke hotel dan lain-lainnya. Sekarang setiap kali keluar kota pasti nginepnya di tenda. Oke, wah jadi lebih dekat sama alam ya? Dekat alam. Karena itu yang paling murah meriah dan lebih aman ya, lebih sehat dibanding harus ke tempat-tempat ramai. Ya berarti nggak cuma yang sakit, tapi pandemi ini tuh juga bawa kebaikan ya, kebaikan baru gitu ya Pak ya, sesuatu yang baru. Ya, dan dengan keluarga pun lebih dekat sekarang. Malah jadi lebih dekat ya. Mereka mau kemana dia? Tiap hari di rumah. Oke. Ya, Pak Agus, Pak Ais dan juga Pak Panji, terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya hari ini. Aku juga jadi belajar bahwa ternyata
pandemi ini tuh serius ya, maksudnya bukan main-main ya. Bukan main-main, betul. Ada. Tetap ada. Dan COVID ini ada. dari cerita Pak Agus, Pak Is dan juga Pak Panji tadi, aku bisa nyimpulin bahwa setiap kesulitan tuh pasti ada jalannya, ada kemudahannya yang dan pasti kita tetap harus berserah gitu ya Pak, sama yang di atas. Itu penanganannya rumit dan mahal. Iya, kalau udah masuk rumah sakit mahal itu. Oke Pak Agus, makasih ya Pak. Pak Is juga terima kasih. Pak Panji juga terima kasih. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setia untuk nonton podcast BBW SBS. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Dadah.